Jumpa lagi dengan saya para sahabatku terkasih dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Para sahabatku terkasih, selaku umat beriman Katolik, kita tentu sering mengikuti perayaan Ekaristi. Entah itu di gereja, entah itu di lingkungan tempat kita tinggal, atau mungkin di tempat lain yang kita hadir juga di sana mengikuti perayaan Ekaristi. Para sahabatku terkasih, di dalam mengikuti perayaan Ekaristi itu ada berbagai macam syarat atau ketentuan yang harus dipatuhi atau dipenuhi oleh setiap umat Katolik yang hadir mengikuti perayaan itu. Nah, apa yang terjadi di sana? Sadar atau tidak sadar, kita selaku umat beriman Katolik dalam mengikuti perayaan Ekaristi itu, kita melakukan kesalahan atau pelanggaran. Kemungkinan pertama, kenapa terjadi kesalahan atau pelanggaran? Bahwa orang tersebut memang tidak memahami bagian itu, bahwa yang dilakukan itu adalah sebuah kesalahan atau pelanggaran. Kemungkinan yang kedua, karena tidak ada konsekuensi yang diberikan oleh gereja kepada kita, maka salah pun atau pelanggaran yang kita lakukan pun itu, kita tidak merasa bahwa kita itu sudah membuat sesuatu hal yang tidak tepat atau tidak benar sehubungan dengan perayaan itu. Karena sekali lagi tidak ada konsekuensi yang diberikan oleh gereja untuk kita. Maka kesalahan atau pelanggaran itu mengalir begitu saja. Dan kita berpikir bahwa gereja seolah-olah mentolerir apa yang kita lakukan itu. Ini adalah fenomena yang kita temukan dalam kehidupan menggereja kita. Kita ambil contoh sederhana misalnya yang pertama, datang terlambat. Para sahabatku terkasih, kalau kita perhatikan di gereja kita, di tempat kita masing-masing, pasti selalu ada saja umat yang terlambat. Pasti selalu ada saja umat yang terlambat. Entah itu pada saat mulai lagu pembuka, di situ umat baru datang. Ada yang di lagu Tuhan Kasihanilah Kami, kemuliaan ataupun di pernyataan tobat. Ada mungkin sampailah di doa pembuka atau doa kolekta, di situ baru umat datang. Ada juga sudah sampai pada bacaan-bacaan suci, di situ baru umat datang. Dan tidak ada masalah pada dirinya, dan dia dengan tenang mengikuti perayaan itu, dan akhirnya dengan tenang juga ikut menyambut komuni. Ini kenyataan yang kita temukan di tempat kita masing-masing. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, umat tersebut terhalang oleh sesuatu hal, misalnya berpisah dengan pasangan hidupnya. Tapi dia dengan tenang hadir di gereja untuk mengikuti misa dan menyambut komuni. Ini juga adalah sebuah pelanggaran. Ini juga sebuah kesalahan. Tapi orang tersebut dengan tenang tanpa merasa diri bersalah melakukan apa yang ia hendak lakukan. Itu hal yang kedua. Kemudian hal yang ketiga, sesuatu hal yang tidak juga kita sadari bahwa mungkin kita pernah membuat hosti jatuh dari tangan kita. Para sahabatku terkasih, kalau kita perhatikan bagian ini di tempat kita masing-masing juga barangkali sudah pernah kita lihat hosti itu jatuh dari tangan umat. Para sahabatku terkasih, maka sesi ini saya mengajak kita untuk fokus pada bagian ini, yakni kita bicara tentang hosti yang jatuh dari tangan kita ke lantai atau ke tanah. Para sahabatku terkasih, ada dua penyebab kenapa hosti itu bisa jatuh dari tangan kita. Pertama, posisi tangan kita itu tidak tepat atau tidak benar. Seandainya kita memposisikan tangan kita itu secara baik dan benar sesuai dengan ketentuan yang diajarkan atau dianjurkan oleh gereja Katolik, maka hosti tidak akan mungkin jatuh dari tangan kita ke tanah atau ke lantai. Maka ini juga sekaligus mengingatkan kita bahwa ketika kita maju ke depan menyambut komuni, entah itu dari tangan PLB atau prodiakon, entah itu dari tangan seorang imam, kita hendaknya memposisikan tangan kita secara baik dan benar sehingga hosti itu tidak jatuh dari tangan kita.
Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, saya juga pernah melihat ada gerakan-gerakan tertentu yang dilakukan oleh umat pada saat hendak maju atau sudah dekat di depan atau di hadapan imam atau prodiakon untuk menyambut komuni. Jadi ketika mau menyambut komuni ada gerakan tertentu seolah-olah menunduk dan menghormat, seolah-olah mau berlutut dan lain sebagainya. Jadi ada gerakan-gerakan tertentu yang aneh yang dilakukan oleh umat sehingga pada saat imam mengangkat atau mengambil hosti dan ingin meletakkan di atas tangan, tangan kita masih di bawah. Akhirnya apa? Hosti itu jatuh ke lantai atau ke tanah. Maka para sahabatku terkasih, ini juga menjadi sebuah masukan bagi kita. Ketika kita maju ke depan mau menyambut komuni, kita cukup mengatupkan tangan di dada, kemudian sampai ke depan, kita cukup menyorongkan tangan kita dengan tangan kiri di atas, tangan kanan di bawah. Lalu kita menyorongkan itu ke depan atau ke hadapan imam atau prodiakon supaya diletakkan di atasnya hosti kudus itu. Jadi kita tidak diminta untuk membuat gerakan yang aneh-aneh. Cukup maju dengan tenang, dengan sopan, dengan penuh hormat ke depan, menyorongkan tangan kita dengan tangan kiri di atas, tangan kanan di bawah, menopang dari bawah, dan komuni kudus itu diletakkan di atas tangan kita sehingga tidak lagi ada peluang untuk hosti itu jatuh ke lantai. Para sahabatku terkasih, memang ketika hosti itu jatuh ke tanah atau jatuh ke lantai secara spontan, prodiakon yang membagi komuni atau imam ataupun kita yang pada saat itu sebagai penyambut, secara spontan kita memang tunduk mengambil hosti itu dan memakannya. Bulatan itu kita ambil dan kita makan. Namun ada hal yang tidak kita sadari. Ada hal yang tidak kita sadari. Maka tadi saya katakan sebuah pelanggaran kita lakukan tetapi pelanggaran itu tidak kita sadari. Para sahabatku terkasih, sekali lagi, bulatan itu kita ambil dan makan. Tapi tanpa kita sadari, hosti yang sudah jatuh ke lantai atau ke tanah, pada saat jatuh ke lantai, menyentuh lantai atau tanah, hosti itu akan terpental. Dan pada saat terpental itulah, hosti bulatan itu, serpihan-serpihan pasti akan keluar dari bulatan itu dan menyebar di atas lantai atau tanah. Ini tidak kita sadari para sahabat. Jadi kita berpikir bulatan putih sudah kita ambil, berarti tubuh Kristus sudah kita makan. Tapi tanpa kita sadari, ketika jatuh dan terpental di tanah atau di lantai, saat itu juga keluar atau berpecahan kepingan-kepingan kecil yang tidak bisa kita lihat dengan mata kita. Dan itulah saat itu tubuh Kristus tertinggal di tanah atau di lantai. Setelah itu para sahabatku terkasih, lewatlah orang menginjaknya dan lain sebagainya. Dan mungkin selesai perayaan itu, tukang yang membersih atau orang yang membersihkan gereja itu akan menyapu keluar. Karena apa? Serpian-serpian kecil itu begitu halus dan tidak kita lihat dengan mata kita. Para sahabatku terkasih, dalam konten sebelumnya, saya pernah katakan bahwa umat yang tidak memperlakukan benda rohani secara tidak baik dan tidak benar, maka kita itu sudah jatuh pada dosa sakrelegi. Apalagi ketika kita berhadapan dengan tubuh Kristus sendiri. Bahkan tubuh Kristus itu terpental ke tanah atau ke lantai dan serpian-serpian kecil itu akan keluar dari bulatan putih itu. Berarti di sana kita melakukan pelanggaran sekaligus menciptakan sebuah dosa bagi diri kita. Para sahabatku terkasih, saya mengajak kita, coba kita perhatikan setelah imam dan prodiakon membagikan komuni itu kepada umat, kemudian semua sibori yang tadi dipakai untuk mengisi komuni suci dan dibagikan ke kita, sibori-sibori ini akan diantar kembali ke altar. Lalu pada saat itu imam
membersihkan sibori-sibori itu, demikian juga patena, piringan kecil itu, dengan kain putih. Dan mengarahkan, saat membersihkan itu mengarahkannya ke dalam piala. Di dalam piala itu masih ada darah Kristus. Tujuannya apa para sahabatku terkasih? Supaya seandainya ada serpihan atau potongan kecil dari tubuh Kristus yang tidak terlihat oleh mata kita, saat menyapunya dengan kain putih itu bisa terikut dan masuk ke dalam piala yang masih berisi darah Kristus. Dan setelah itu imam akan meminumnya. Dan kita lihat juga setelah imam meminum darah Kristus itu, akan dituangkan lagi air putih. Air putih ke dalam piala itu supaya apa? Semakin bersih lagi darah Kristus, dan barangkali potongan-potongan tubuh Kristus atau hosti kudus tadi yang masih ada di dalam piala tersebut. Inilah para sahabatku terkasih sebuah katekese bagi kita. Imam saja melakukan ini karena ada sebuah dasar. Maka kita juga diharapkan pada saat kita menyambut komuni, kita harus dengan penuh hati-hati. Jangan membuat gerakan yang aneh-aneh. Kemudian ketika kita maju ke depan, kita membuat posisi tangan kita yang benar, yang tepat, sehingga ketika hosti kudus diletakkan di atas tangan kita, memang betul-betul hosti kudus itu ada tepat di atas tangan kita dan tidak membuka peluang atau kemungkinan hosti itu jatuh dari tangan kita. Demikianlah sedikit katekese untuk kita. Semoga bermanfaat bagi kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.